Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada kehadirat Allah Bapa, Allah Tritunggal yang telah memelihara kehidupan kita dengan sempurna hingga pada pagi hari ini kita boleh merasakan kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur di hari yang ke-5 ini kita boleh masih bisa duduk bersama-sama untuk berdoa pada hari ini. Baik, kita datang kepada Tuhan dalam doa kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dan mohon pengampunan kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini buat cinta kasih Tuhan, buat kasih Allah yang besar dalam diri, dalam hidup. Terbukti kasih setiamu pada hari ini ya Tuhan dalam hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena Tuhan yang memelihara, bukan karena hebatnya kuatnya kami, tapi semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur di hadirat. Tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan, sekalipun kami memiliki segalanya di bumi, tidak akan dapat membalas kebaikan Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik dan sangat baik bagi kami semua, mengasihi kami, memberikan anak-Mu yang tunggal karena kasih-Mu kepada kami sekalian. Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, kadang kami hilaf dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami melanjutkan persekutuan, Tuhan kiranya mengampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami hari ini. Dan hari ini kami dapat diperkenankan oleh Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebab hadirat-Mu, persekutuan sama dengan Tuhan adalah persekutuan yang kudus dan berkenan. Pujilah nama Tuhan, kami membuka doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita naikkan satu pujian sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Terlebih dahulu kita naikkan satu pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Kasihnya Tuhan Allah. Dari bintang
Lama kita nyanyi pujian ini, hanya saya salah cara menyanyikan. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi. Roh Kudus, kami akan merenungkan dan belajar firman. Tuhan berkati kami waktu yang kami pakai dari pertama sampai selesai. Berkati suara bibirmu hambamu supaya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami pada hari ini. Tuhan berkati waktu ini, karena waktu ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Pujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, siap belajar dari firman dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan belajar bersama dari firman Tuhan, yaitu pertama kita baca di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Coba baca pas Yohanes 3. Tolong saudara atau bapak orang tua, orang Prioga membaca dari kita baca hari ini. Pertama 1 Yohanes 3 ayat 17. Kemudian saya membaca 1 Korintus pasal 5 ayat 14. Ya, silakan kepada Bapak. Yohanes ayat 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Yang kedua dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14. Berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, berdasarkan 2 ayat firman Tuhan ini, maka diangkatlah suatu tema atau perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu kasih Allah membangkitkan kepedulian. Kasih Allah membangkitkan kepedulian. Nah, jadi dalam nats ini tercatat mengenai kasih, ya, sesuai dengan tema kita bahwa kasih Allah membangkitkan kepedulian. Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, sebagai tanda bahwa Dia begitu peduli terhadap kita. Nah, sebagai manusia berdosa yang telah jauh dari hadapannya, ketika kita menerima kasih-Nya, maka kasih itu akan menguasai hidup kita. Nah, dikatakan bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui dalam dirinya Yesus Kristus, ya. Tetapi di sisi lain bahwa kita yang telah dikasih oleh Tuhan adalah bahwa kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Tapi karena kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, Dia tetap untuk datang ke dalam dunia, rela datang ke dalam dunia demi kasih-Nya yang besar di dalam Yesus Kristus. Kasih inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Sebab katanya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya, karena kasihlah mereka datang ke jemaat yang ada di Korintus. Karena kasih Kristuslah Dia berkeliling ke Asia, dan ada beberapa perjalanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dan melayani oleh karena kasih Kristus kepada
orang-orang yang di sekitar. Itu sebab termasuk jemaat yang di Korintus. Itu katanya, karena kasih Kristus yang mendorong, menguasai kami sehingga kami melayani. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 2 Korintus 5:14. Allah begitu peduli terhadap kehidupan kita, bahkan bukan saja dosa kita diampuni, namun berkat-berkatnya pun melimpah dalam kehidupan kita sebagai wujud nyata dari kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kepedulian terhadap sesama merupakan ciri khas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini bahwa Allah sangat peduli terhadap kehidupan kita, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita. Ini yang pertama ya, perwujudan atau bukti kasih Tuhan kepada umat manusia, kehidupan kita, saudara Aram Prayoga dan juga saya, bahwa Allah telah memperdulikan kehidupan manusia yang berdosa dan membuktikan bahwa Dia mengampuni dosa umat manusia. Dan yang kedua ialah Dia mencurahkan, memberikan berkat-berkatnya, ya, kecukupanlah kita. Hari ini kita bisa makan, kita bisa ya macam-macam berkat kehidupan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Secara berkat-berkat jasmani yang melimpah dicurahkan oleh Allah. Ini katanya adalah suatu sebagai wujud nyata dari kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kita kepedulian terhadap sesama merupakan ciri khas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pengampunan dan kasih adalah harus menjadi ciri khas, kepedulian harus menjadi ciri khas bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini yang harus menjadi ciri khas dalam hidup kita, bahwa kita mengampuni sesama, peduli terhadap sesama, mengasihi sesama. Jadi pertanyaannya untuk kita, seberapa pedulikah kita terhadap saudara-saudara kita yang selama ini hidup dalam kekurangan, baik yang ada di jemaat kita, baik yang ada di sekitar rumah kita, atau di mana saja kita melihat orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Jadi pertanyaan untuk kita, sudahkah kita mempedulikan orang-orang yang di sekitar kita yang sudah membutuhkan pertolongan dan yang harus kita tolong? Ya. Sudahkah kita mempedulikan kehidupan kita? Kalau belum, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita membuktikan, kita perlu ciri kasih itu, perlu kasih itu, kepedulian itu harus menjadi ciri khas dalam hidup kita. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang peduli dengan sesama kita. Inilah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apakah kita sudah mempedulikan orang-orang, saudara-saudara kita di sekitar kita, atau belum? Kita sendiri yang menjawabnya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan membantu mereka, atau sebaliknya kita masa bodoh? Itu bukan bagian saya. Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Tanpa kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka rasa peduli terhadap orang lain tidak akan pernah tulus ikhlas kita melakukan. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 menjelaskan bahwa siapa yang mempunyai harta duniawi, yang artinya kita betul-betul kasih itu betul-betul dibuktikan ya, saudara ya, betul-betul dibuktikan melalui apa yang telah kita berikan secara finansial atau secara materi. Ini yang kita berikan. Apakah kita memberikan pakaian untuk saudara kita yang tidak punya pakaian? Apakah kita memberikan berupa makanan, beras dan lain sebagainya, sembako untuk orang-orang yang membutuhkan makanan, pakaian atau uang? Ya, apa saja yang dapat kita berikan, yang kita miliki, yang melalui berkat-berkat yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Inilah katanya yang harus ada di dalam diri umat percaya, supaya terbuktilah kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi tanpa kasih Allah katanya dalam diri kita maka rasa peduli terhadap orang lain tidak akan pernah tulus ikhlas untuk melakukannya. Nah, yang membuat kita sulit untuk memberi, berbagi kasih, berbagi hidup dengan orang-orang yang di sekitar kita ialah karena kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Tanpa kasih Allah katanya, tanpa kasih Allah orang tidak akan memberikan sesuatu dengan tulus dan murni. Tetapi karena kasih Allah yang menggerakkan, disitulah terjadi ketulusan, keikhlasan orang kita untuk memberi ya kepada sesama. Jadi memberi adalah harus didasari dengan kasih Allah. Makanya ada orang yang memberi tapi menuntut balas. Mengapa? Karena tidak berdasarkan kasih Allah. Ada yang sulit bahkan tidak memberi sama sekali karena tidak ada kasih Allah. Bersungut-sungut, menuntut balik dan lain sebagainya. Kalau didasari dengan kasih Allah, maka kita akan memberikan dengan tulus, ikhlas. Karena itu milikilah kasih yang sejati, yaitu kasih yang daripada Allah. Maka kasih itu akan menuntun kita untuk hidup di dalam kepedulian terhadap semua orang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang memberkati kita bagaimana kita menjadi orang Kristen yang peduli dan yang membuktikan kasih Allah dalam hidup kita dengan cara memberi, mendorong, membantu sesama dan mempedulikan sesama kita pada hari ini dan seterusnya dimanapun kita berada. Baik, pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa bahan doa, pokok doa yang perlu kita doakan pada hari ini. Yaitu saya mengajak kita berdoa untuk yang pertama, mendoakan pelayanan yang ada di Jawa dan Sumatera. GKI wilayah Jawa Sumatera yang diketuai oleh oleh Pendeta Sylvester M. Tasoy MTH, dan B. GKI wilayah Jawa Ketua wilayah Pendeta Naftali Simpson SSH MTH MKN. Program Sumatera yang kedua, program Sumatera setiap dalam penanaman gereja baru dan membuka peluang ladang baru. Yang ketiga, gereja yang umumnya stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan di Jawa dan Sumatera, di mana pimpinan yang baru sudah berkomitmen membangkitkan pelayanan gereja yang ada di Jawa dan
Sumatera. Jadi kita berdoakan buat pertumbuhan jemaat yang ada di kedua wilayah ini, pertumbuhan mutu bertambah dan sehingga menjadi jemaat yang berdampak kemudian hari. Jadi kita doakan buat pengurus wilayah, pengurus daerah, gembala-gembala penginjil, dan juga BPJ dan seluruh jemaat Tuhan yang ada dua wilayah, wilayah Sumatera dan wilayah Jawa. Kita doakan dalam Tuhan. Nah, itu bahan doa kita pada hari ini. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mempedulihi sesama. Dan pada saat ini kami datang kepada Tuhan secara khusus berdoa kedua wilayah yang ada di Indonesia, yang digarap oleh Gereja Kemah Injil Indonesia. Oleh sebab itu hamba berdoa ya Bapa bagi wilayah Sumatera, Jawa Sumatera yang diketuai oleh Pendeta Sylvester N. Tasoy MTH. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada hambamu bersama dengan rekan-rekan BPHW, Badan Pengurus Wilayah, beserta staf biro-biro yang ada. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan yang baik. Tuhan akan memberikan mereka hikmat. Tuhan akan memberikan mereka kesatuan hingga boleh bekerja sama dalam kedua wilayah ini, baik wilayah Sumatera, wilayah Jawa yang dipimpin oleh Pendeta Naftali Simpson, SH, MTH, dan MKN. Kiranya Tuhan memberkati hambamu berserta para pengurus daerah, para pengurus wilayah, staf-staf yang ada yang dipercayakan oleh Tuhan memimpin kedua wilayah ini. Bahkan setiap daerah-daerah yang ada. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu. Berikanlah kesatuan hati, kerjasama yang baik di antara pribadi dengan pribadi, supaya pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Jawa, Sumatera dapat dikembangkan, dapat ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Secara khusus hamba berdoa buat penanaman gereja yang ada di Sumatera, Jawa, yang sedang digarap beberapa hamba Tuhan, beberapa pribadi yang dipimpin oleh Gereja Kemah Injil Indonesia kedua wilayah ini, supaya jemaat dapat berkembang menjadi jemaat yang bertumbuh dan semakin hari semakin bertambah dan suatu saat memiliki kualitas. Oleh sebab itu kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam nama Bapa. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Sumatera dan Jawa. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat gembala-gembala, penginjil yang bersusah payah dalam pelayanan. Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan sukacita, ketulusan, berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Hamba berdoa Tuhan bersama dengan mereka dan memberkati, memberikan kemampuan penghiburan yang dari Tuhan, yang terus memakai mereka agar mereka dapat menjadi alat berkat, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa dan Sumatera. Mari Bapak Tuhan memberkati penanaman gereja dan pertumbuhan gereja Tuhan yang ada di sana. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa buat gereja supaya dapat mengalami pertumbuhan di Jawa dan Sumatera, di mana baru duduk pengurus yang baru. Sekali lagi hamba Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memakai mereka untuk berpikir bagaimana bertindak, bagaimana sesuai dengan kehendak dari rencana Tuhan demi pertumbuhan, perkembangan gereja, jemaatmu yang ada di kedua wilayah ini. Berdoa di dalam nama Yesus.
Bapak hamba berdoa juga buat kegiatan doa serentak di Indonesia bagi gereja Kemah Indonesia dari pusat sampai ke jemaat-jemaat lokal. Daerah-daerah penginjilan Tuhan terus memberkati, memakai, mendengarkan seruan-seruan doa yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati program ini supaya semua pribadi bertekuk lutut dan di hadapan Tuhan untuk berdoa bersama-sama buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar. Dan hamba berdoa bagi pelayanan kami yang ada di sini hari ini, Gereja Kemah Indonesia Jemaat Immanuel Tumbang Olo, supaya Tuhan memberkati pembangunan menara yang belum diselesaikan. Hari ini gereja Tuhan memberkati supaya dapat diselesaikan dengan baik. Hamba berdoa juga buat daerah Murung Raya, kiranya Tuhan memberkati daerah. Dan hamba berdoa juga buat pos PI yang hamba menggarap dan sebentar akan melaksanakan kegiatan Natal yang ada di Keramu. Tuhan memberkati dan menolong supaya pelayanan ada di sana dapat dikembangkan. Tenaga belum ketemu tenaga, sampai hari ini belum tenaga yang ditempatkan secara full time. Hamba berdoa yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengirim hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang ditempatkan menangani pelayanan yang ada di pos PI Keramu yang digarap oleh daerah Murung Raya, supaya kedepannya dapat dikembangkan, ditingkatkan pelayanan yang ada di sana secara kuantitas maupun kualitas. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami hamba serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besar, Tuhan akan menyertai dan menolong. Berikan kami sukacita dan hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu, sehingga apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Demikianlah doa kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita terus berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar seruan kita hari ini. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin dan percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus dukung channel kami bersama dengan saya, Vikaris Abiyah Regia Serencana Teologi. Dukung channel kita Jack Ministry, supaya pelayanan melalui YouTube dapat berkembang ke depan. Bantu kami dalam doa, like dan subscribe channel kami supaya ke depan dapat berkembang. Dan jangan lupa share renungan firman Tuhan ini supaya banyak orang diberkati dan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah doa pada hari ini. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di program selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.